Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita lanjut di pertemuan ketiga, yaitu tentang teknologi protokol jaringan serta referensi model DoD dan OC ya. Dalam pertemuan tiga kali ini akan saya bagi dua session, yaitu tentang pertama referensi model DoD, dan nanti di session kedua yaitu tentang OC ya, Open System Interconnection. Jadi saya bagi dua karena mungkin terlalu panjang. Oke, untuk di pertemuan tiga ini ya, tentang informasi model DoD, ya. Jadi kita punya harapan kepada teman-teman semuanya bisa mengenal ya dan memahami tentang teknologi jaringan Apple Tag, itu nanti ada token ring, apa itu semua ya. Terus kemudian teknologi Ethernet, kemudian ASNet, kemudian FDDI, ada CDDI, ada ATM gitu ya, serta juga nanti mengetahui tentang bagaimana protokol jaringan ya, TCP/IP, nanti ada SPX, IPX, SPX gitu ya, ada AppleTag, ada NetBIOS, ada DexNet gitu ya, ada WPP 3 kali gitu ya, SNA, ada SNMP, Signal Management Protocol, ada SLEEP gitu ya. Kemudian memahami konsep frekuensi model DoD ya. Ini yang akan kita bahas dan nanti ada khusus tentang bagaimana model OSI layer ya atau lapisan OSI. Nah, dari teknologi jaringan yang pertama yaitu tentang Apple Local Talk ya. Jadi kalau kita ketahui teknologi ini, kalau kemarin kita bicara banyak tentang sejarah jaringan, teknologi jaringan yang dikembangkan untuk Apple Talk ini oleh Apple Computer Inc. ya, yang sampai sekarang perusahaan ini masih jalan. Ini sampai sekarang fenomenal ya. Dia ada perusahaan dan sampai sekarang itu tinggal Apple sama Microsoft bertahan ya. IBM aja sudah mulai berkurang. Nah, di mana di sini masih hanya mendukung 264 node gitu ya, untuk tiap jaringan fisiknya. Terus Apple Talk dapat berjalan di atas protokol lokal talk, sebuah antarmuka serial ya, RS499 atau RS422. Ini kalau lihat kabel serial gitu ya, kayak kabel printer dari zaman dulu. Yang terdapat di dalam komputer Apple Macintosh dengan kecepatan transmisinya 130 kbps. Nah, pada versi Apple Talk ini yang lebih baru sudah didukung pun semakin luas ya, yakni Ethernet TAG, isinya EtherTAG gitu ya, untuk konektivitas dengan Ethernet. Nah, token TAG untuk konektivitas dengan token ring itu, dan FDDI TAG untuk konektivitas dengan FDDI. Jadi kalau kita lihat teknologi jaringan ini menggunakan Apple Tag ini, jadi ini kalau kita nanti bicara tentang apa itu OSI layer gitu ya. Nah, jadi arsitekturnya hampir sama gitu ya. Kemarin kita sudah bicara kenapa ada standar protokol yang digunakan untuk agar bisa komunikasi gitu ya. Jadi dulu masing-masing mengembangkan masing-masing. Ini bicara tentang teknologi awalnya atau sejarah daripada teknologi jaringan. Nah, ini ada Apple Share gitu, Apple Talk gitu ya. Ini ada Zone Information Protocol, ini sama dengan Session gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu masing-masing ini. Ini hanya berbagai perbandingan arsitektur protokol Apple Talk dengan referensi model OSI layer. Nah, dulu seperti ini. Mana dia Apple Share gitu ya, bisa berbagi dengan ada file servernya gitu ya. Jadi seperti ini adalah drivernya seperti itu. Oke, itu aplikasi awal yaitu Apple Local Talk. Kemudian ada juga teknologi yang itulah dengan token ring. Nah, token ring ini dikembangkan oleh IBM ya pada tahun 80-an. Nah, metode token ini adalah cara pekerja token yang berputar sehingga berbentuk lingkaran. Jadi kalau nanti kita lihat di sini, jadi seolah-olah dia akan keunggulan token ring ini adalah tidak terjadi collision. Karena apa? Dia akan bergerak searah terus gitu ya. Baik ada yang mungkin ke arah kanan, jarum jam kanan ataupun ke kiri. Jadi dia akan searah terus seperti itu.
nanti setiap loop terhubung dengan loop main gitu ya. Jadi ada istilahnya mau gitu ya. Nah, ini yang nanti akan mengontrol. Jadi multi-station access unitnya yang menjadi konsentrator seperti halnya switch. Jadi dia yang nanti akan mengatur gitu ya, akan geraknya seperti apa. Jadi konsepnya adalah ketika di sini dia akan menanya apakah ada data yang akan dikirim atau akan yang mau disampaikan ke dalam ini gitu ya, komputer yang kita akan tuju. Jadi in atau out, ada yang masuk atau mau keluar. Dia akan yang akan mengatur semuanya gitu ya, akan terus gitu ya, terhubung seperti ini. Jadi seolah ada yang mengatur ya. Jadi sama seperti switch ada namanya mau gitu ya, multi-station access unit. Oke, jadi tadi sistem kerjanya untuk token ring seperti ini. Kemudian Ethernet. Nah ini adalah teknologi yang paling banyak digunakan ya sampai sekarang. Walaupun token juga ada ya, masih untuk bisa dan sebagainya. Ini awal-awalnya Ethernet itu berkembang tahun 1970. Kecepatan internet itu bisa sampai 3 mega. Tapi kalau sekarang kan sudah gigabit ya, bisa sampai 10 gigabit Ethernet. Jauh banget ya dari itu sampai sekarang. Jadi dengan Ethernet card, Anda sudah bisa sekarang 10 gigabit per second. Sayang ya, jadi kalau Anda transfer data misalkan 20 giga, berarti cuma butuh 2 detik. Ya. Cuman tapi tergantung nanti perangkatnya yang tentunya. Oke. Nah, Ethernet card itu nantilah dengan menggunakan media ada namanya switch ya. Nah, yang nanti akan sebagai konsentratornya. Nah, nanti ada perangkat Ethernet-nya. Dan ini network interface card-nya. Ini yang bentuk Ethernet card. Ya, nanti ini yang akan menghubungkan dengan switch dan nanti akan diparalelkan. Tergantung nanti kecepatannya dari 100 Mbps sampai 1 giga, ini tergantung seri Ethernet card-nya. Jadi nanti tergantung alatnya, gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya, oh ini misalkan 100 Mbps ya hanya bisa maksimal, kan tergantung ininya. Terus sama juga alat pendukungnya, kabel. Kabel itu nanti ada kategori yang namanya sudah saya ceritakan ya, ada Cat 1, Cat 2, sampai Cat 5, Cat 7 gitu ya. Sekarang bisa sampai transfer 10 GB per second. Oke ya, dengan sini kalau kita lihat Ethernet ada perangkat Ethernet card-nya atau LAN card-nya di sisi client, nanti menggunakan kabel gitu ya, kabel UTP, kemudian nanti ada switch atau konsentratornya. Nah, kita akan membagi-bagi masing-masing itu Ethernet gitu ya. Oke, ini seri-serinya ya untuk Ethernet card, baik itu untuk yang 1 giga, 1 Mbps ataupun 10 GB seperti itu. Ini tergantung alatnya. Kemudian ada ARSNet. ARSNet itu adalah protokol komunikasi untuk jaringan lokal yang populer pada tahun 80-an pada mikrokomputer. Aslinya menggunakan prinsip token passing, scan, dan broadcast. Kecepatannya ini bisa sampai 2,5 Mbps dan 20 Mbps. Nah, hasilnya ini digunakan untuk topologi basic start, tapi tidak berapa bekerja dalam satu bus. Ya, satu bus tadi, jaringan satu bus itu yang menggunakan kabel koaksial ya, untuk kita bahas. Nah, sehingga jarang digunakan pada internet dan DOS gitu ya. Nah, ini juga dulu sempat ya jalan, karena dulu masing-masing itu mengembangkan jaringan ya, sehingga sampai sekarang yang trennya itu apa gitu, seperti itu. Nah, ini perangkatnya seperti ini. Jadi ada ininya, perangkatnya nanti ada koaksial gitu ya. Nanti ini membagikannya atau sebagai perangkat komunikasinya. Ini ada kartu-kartunya, ada PC-PC gitu ya yang langsung akan kepada perangkat tersebut. Nah ini untuk perangkat PC kliennya. Nah ini ASNet. Oke. Kemudian ada FDI, Fiber Distributed Data Interface. Nah ini yang ini untuk perangkat fiber ya. Nah, teknologi jaringan untuk mendukung transmisi jarak jauh. Metode aksesnya yang digunakan adalah FDDI, seperti token namun memiliki dua arah. Jadi kalau tadi token searah terus gitu ya, kanan atau kiri terus menurut tidak ada ini, tapi dua arah. Jadi menggunakan dua topologi ring secara fisik, karena tadi dua arah tadi ya. Kemudian proses transmisinya biasanya menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah maksimum secara terus menggunakan ring kedua. Jadi sebagai cadangannya gitu ya, secondary-nya. Oke, ini biasanya digunakan untuk fiber optik.
Ini VDI ini contoh ya, ini untuk konektor fiber optik dengan slotnya gitu ya, yang nanti akan, karena ini bisa jarak jauh. Nah ini untuk berarti menggunakan FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Protokolnya seperti ini. Oke, ini gambar konsentratornya, ini adalah router ya yang menggunakan jaringan wide area network atau WAN. Oke, terus ada CDDI, Copper Distributed Data Interface. Jadi standar dari FDDI tadi kalau menggunakan fiber, tapi kalau ini menggunakan kabel, ya menggunakan kabel STP. STP itu biasanya kabel untuk digunakan untuk outdoor, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mencatat sampai kecepatan 100 Mbps. Jadi kalau tadi menggunakan fiber optik, ya optik itu bisa sampai 2 Mbps per second gitu ya, per satu core-nya. Tergantung nanti berapa core yang digunakan. Nah, ini switch gitu ya, ada 10 basic. Nah, terus kemudian ada pakai FDDI atau CCDI, copper gitu ya. Tergantung nanti komunikasinya itu bisa menggunakan fiber ataupun copper kabel kali ya, STP maupun UTP. Apa sih bedanya UTP dan STP? Nah, UTP itu kabel sama-sama gitu ya. Kalau ini buat untuk outdoor, jadi lebih kuat keluarnya, sedangkan ini untuk indoor seperti itu. Oke, kemudian ada teknologi yaitu ATM, Asynchronous Transfer Mode. Nah, di mana adalah sebuah metode switching connection oriented yang dimasukkan untuk memindahkan berbagai jenis traffic, baik data, suara, video, ataupun audio. Ya, jadi kalau nanti mendengar, oh ada ATM, bukan ATM yang di pengambilan uang ya, inilah Asynchronous Transfer Mode. Jadi teknologi di jaringan dengan cepat dan efisien. Nah, paket ATM dan menggunakan sel data dengan panjang tetap 53 byte dan 5 byte headernya dan 48 byte informasi yang disebut payload. Jadi nanti kan data itu dikirim dalam bentuk byte-byte gitu ya. Satu paketnya mau berapa. Nah, kecepatan dengan tadi propagasi pada 46 Mbps atau 150 Mbps ya bisa kecepatan sampai segitu. Nah, ATM didefinisikan untuk sebuah tenaga antarmuka dari kumpulan switch yang ditetapkan oleh ITU, ya International Telecommunication Union, space standard untuk yang mengatur tentang bagaimana untuk komunikasi gitu ya. Nah, ATM ini bekerja pada metode topologi bintang atau star, ya ada perangkat switch di dalamnya atau konsentrator. Nah, dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel pair gitu ya, jadi bisa menggunakan UTP ataupun lainnya. Nah, ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. Nah, dia juga banyak dipakai untuk ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet klien mereka. Jadi ini dulu banyak digunakan untuk ISP gitu ya, yang menghubungkan antara LAN yang jauh gitu seperti itu. Oke, jadi misalnya ini ada LAN dihubungkan dengan bridge gitu ya, baru nanti ada ATM networknya yang nanti menghubungkan dari berbagai stasiun untuk jaringan yang lebih jauh. Tapi mungkin sudah jarang digunakan dengan kecepatan sekian gitu ya, seperti itu. Jadi yang sekarang masih banyak adalah Ethernet dan FDDI. Oke. Nah, kemudian kita juga harus mengenal teknologi protokol ya. Jadi sejarah protokol, di mana kenapa ada protokol dan sebuah jaringan ya. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana kenapa ada sebuah protokol. Dijelaskan kemarin ya. Jadi dia yang akan mengatur bagaimana komunikasi di jaringan. Jadi kita mengenal dari teknologi awal dulu sampai yang sekarang banyak digunakan seperti itu ya. Jadi protokol sejagat ya, artinya jadi protokol standar yang digunakan sampai sekarang. Oke, nah, nanti kita ada mengenal tentang di sini kalau kita bicara tentang protokol yang nanti akan mengatur ya terhubung saya tukar data itu seperti apa. Aturan ini meliputi cara bagaimana komputer bisa berkomunikasi berupa model, waktu, barisan data, ada error check-nya, sampai transmisi datanya seperti apa. Nah, jadi protokol jaringan itu ada beberapa macam, ya. Walaupun mungkin yang sekarang kita kenal cuma ini ya yang paling banyak digunakan, tapi kita harus mengetahui juga yang lain. Jadi ada NetBIOS nih awal-awal, kemudian ada NVLink, ada IPXPX ya. Ini kalau untuk di Apple, kemudian ada DEXNet, ada
point-to-point protokol gitu ya. Terus kemudian TCP/IP. Nah, ini yang sampai sekarang di standar protokol yang digunakan. Juga ada nanti namanya SNA, System Architecture, ada SNLP, Simple Network Management Protocol juga masih digunakan, dan SNIP ya, atau Serial IP gitu ya, yang digunakan untuk komunikasi. Oke. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya, sehingga kita pernah mengenal tentang protokol apa aja yang pernah digunakan seperti itu. Oke. Nah, kita bicara tentang apa itu fungsi protokol dulu gitu ya. Nah, fungsi protokol itu nanti pertama adalah sebagai fragmentasi dan reassembly gitu ya. Fungsi dari fragmentasi adalah buat apa? Membagi, dan reaksi adalah mengumpulkan kembali. Jadi ketika itu dipecah-pecah disebut dalam bentuk fragmen-fragmen, nanti bisa dalam bentuk paket-paket ya, dalam bentuk bit-bit sampai ujungnya seperti itu. Nah, sampai nanti dikirimkan bagaimana cara balikinnya lagi gitu ya, sehingga informasi itu dikumpulkan kembali dan dirangkai lagi menjadi paket seperti yang dikirimkan. Nah, menjadi paket yang bertanya lengkap. Nah, kemudian ada encapsulation. Encapsulation adalah fungsi dari encapsulation ya, pengemasan. Jadi bagaimana melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi dan lain-lain. Jadi bagaimana mengemasnya, misalkan contoh sama seperti pengiriman paket ya di lapangan. Jadi bagaimana itu paket itu kan tadi dari yang satu kemudian dikirimkan dalam satu mobil, tapi nanti akan dibuka akan sama seperti data yang seperti yang dikirimkan dalam bentuk paket-paket yang lebih kecilnya. Nah, itu bagaimana pengemasannya, pengaturan kode dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau di scan akan ketahuan ini barang apa sih di dalamnya, gitu ya. Ketika kita nanti sampai ujungnya apa sesuai dengan data yang dikirimkan. Kemudian connection control. Fungsi dari connection control di sini adalah membangun hubungan komunikasi ya dari transmitter dan receiver. Jadi nanti ketika dikomunikasikan diatur. Jadi yang mengatur ada rambu-rambunya ya. Kapan terjadi koneksi harus dicek dulu kan koneksinya. Yang sampai data dikirimkan tapi belum terkoneksi. Nah, ngatur connection controlnya seperti apa? Di mana dalam membangun hubungan termasuk dalam hubungan data dan hubungan. Jadi ketika mengirim jadikan hubungan dulu. Kalau sudah selesai tadi putuskan ya. Untuk apa? Untuk menghemat komunikasi tentunya, data dan sebagainya. Kemudian flow control. Fungsi dari flow control ini adalah mengatur perjalanan dari data transmitter ke receiver, gitu ya. Jadi flow control itu nanti yang ngatur. Jadi kapan hijau, kapan merah, stop dulu ya untuk mengatur karena kecepatan masing-masing komputer itu berbeda antara yang mengirim dan tujuan bisa jadi berbeda. Nah, nanti ada yang mengatur fleksibilitasnya, kecepatannya berapa, kapan saatnya ngirim, kapan saatnya nahan, sehingga nanti seimbang sampai dengan tujuan itu bisa diatur secara kontrol gitu ya di blok. Nanti kita lihat di sisi simulasinya. Kemarin kalau saya lihat, Anda sudah lihat simulasi bagaimana TCP/IP terkirim. Jadi kalau lihat bagaimana pengiriman data kan dibentuk paket-paket dipecah sampai nanti dikirim di cancellation, diekstrak, datanya disalurkan lagi, nanti siapkan lagi untuk paket-paket. Jadi kalau Anda lihat dari simulasi dari TCP/IP yang di pertemuan sebelumnya tentunya akan terdapat. Kemudian error control. Error control adalah pengiriman data tidak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data diterima. Nah, fungsi error control inilah mengontrol terjadi kesalahan pada waktu data. Bisa jadi paket yang dikirimkan tidak sampai tujuannya, atau hancur atau terjadi collision, ya tabrakan dan sebagainya. Nah, nanti ini yang mengatur, paket mana yang belum bisa terkirim, gitu ya, nanti akan melakukan pengiriman ulang dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian transmission service. Nah, fungsi ini dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Jadi nanti kalau kita lihat kemarin di simulasinya ya, bagaimana TCP, nanti ada yang kedip-kedip kayak polisi gitu ya. Nah, itu yang mengatur. Ada siapa yang prioritas, mengatur keamanan gitu ya, ada yang melindungi data, ada yang paket biasa, dikirimnya dengan apa. Nah, itu ada transmission service-nya. Jadi ada layanannya ya, yang memberikan pelayanan komunikasi. Jadi misalkan nanti ada VPN dan sebagainya, kan itu perlu data dan sebagainya. Jadi transmission service seperti itu. Oke, kita lanjut.
ada beberapa elemen penting dari sebuah protokol. Nah, protokol di sini ada yang pertama adalah sintak. Sintak ini merupakan format data dan cara pengkodaan yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Kan tadi bagaimana data dalam bentuk digital dari berupa gambar, image, dan sebagainya, suara, itu ditransmisikan dalam bentuk bit jadi 101010. Nah, itu bagaimana mengkodekan sinyalnya, gitu ya. Nah, itu sintak. Kemudian semantik. Semantik ini digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Jadi bagaimana mengatur ya terjadi koreksi kesalahan dan sebagainya. Nah, itu yang ngatur adalah semantiknya. Kemudian ada timing. Timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Jadi tadi ngatur error control gitu ya, ngatur kecepatan, kapan dia ngirim, kapan dia nahan gitu ya. Nah, itu kan harus penyesuaian antara yang data yang dikirim, kecepatannya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, itu yang ngatur adalah timing. Ada sintak, yang penggunaan untuk menggunakan sinyal, semantik itu yang mengatur koreksi kesalahan ini, dan timing adalah mengatur kecepatan daripada transmisinya. Oke. Nah, kita bicara mulai tentang protokol-protokol yang ada gitu ya, protokol-protokol yang ada. Nah, pertama dari generasi awal kita mengetahui ya kenapa harus perlu belajar sejarah, tentunya harus mengetahui perkembangan ya dari teknologi yang dulu sampai sekarang. Jadi secara mendasar atau teori memahami. Oke. NetBIOS ini pertama generasi awal ya, ini tahun 50-an sekian. Nah, suatu antara interface dan sebuah protokol yang dikembangkan oleh IBM. Ini dulu kan rajanya komputer adalah IBM ya. Nah, cuma sekarang IBM sudah mulai ini, malah IBM untuk laptop sama itu sudah dibeli sama Lenovo gitu ya. Oke. Kemudian fungsi protokol ini berkisar di atas 3 layer paling atas, session, presentation, dan application. Oke. Jadi session, application, presentation. Nah, kemudian session dengan mengatur koneksi, presentasi di penyajiannya, aplikasi tampil di segmennya atau kelihatan di kita display kita. Nah, dalam model OC, NetBIOS memberikan sebuah interface standar bagi layar di bawahnya, dapat digunakan sebagai sebuah API, Application Program Interface, untuk pertukaran sebuah data. Nah, di sini memberikan akses programmer berbagai sumber daya untuk menciptakan hubungan dua komputer atau antar dua aplikasi pada komputer yang sama. Nah, ini protokol kita lihat untuk NetBIOS. Jadi nanti ada layer application ini yang kelihatan di sisi kita ya. Terus ada session, ada session management protocol, ada main management protocol, ada datagram ini mengatur. Nah, ini mengatur reliability stream protokolnya gitu ya, datagram tadi mengatur koneksinya, error control sebagainya. Nah, ini untuk paket. Nanti ini link access protocol, baru physical layer yang merubah dalam bentuk itu ya. Nah, ini bagaimana protokol di network ini dulu ya, yang paling awal. Kemudian NVLink, ini tahun udah mulai 80-an, implementasi daripada 32 bit Microsoft ya, ini masih kompetitif 32 bit. Jadi NVLink ini dulu ada di Microsoft versi awal ya, jadi namanya Windows NT. Jadi ini adalah implementasi 32 bit dari protokol yang kompatibel dengan IPX. Ya, jadi bagaimana dulu menciptakan Windows untuk dari pecah komputer dengan IPX. IPX ini yang digunakan oleh si Apple, ya dulu awalnya seperti itu. Jadi ini menciptakan NVLink Windows NT. Windows itu punya Microsoft yang bikin Office. Kalau kan dari dulu persaingan ya antara Microsoft dengan Apple, sama-sama menggunakan sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang sampai sekarang masih bersaing ya, cuma beda kelas seperti itu. Koneksi ini dicapai melalui versi komunikasi, NVLink sangat sulit diterapkan pada platform Intel, tapi tidak cocok dengan platform lain. Jadi memang ini tuh produknya Intel ya. Microsoft itu kan selalu berurusan dengan Intel. Seperti itu. Oke. Nah, ini NVLink, walaupun di sini berada di CPP ya. Ini dulu Windows 95, Windows itu menggunakan Windows NT menggunakan NVLink. Biar bisa komunikasi dengan platform lain. Oke.
Kemudian IPX, gitu ya. Nah, protokol yang dikembangkan implementasikan oleh jaringan novel network. Ya, dulu terkenal sekali ya novel network ini khusus untuk ini sama turunan daripada unit gitu ya novel network. Kalian untuk LAN gitu ya. Nah, ini eh, banyak sekali ya digunakan untuk awal-awal dulu saya ingat masih belajar menggunakan masih protokol ini novel. Jadi itu OS namanya adalah novel network, OS untuk server gitu ya. Jadi sebelum muncul Windows NT dan sebagainya. Yang paling terkenal adalah ini. Nah, kemudian IPX bertanggung jawab untuk rutin dan pengiriman paket. Sementara SPX untuk menciptakan hubungan menyediakan treatment dari pengiriman paket tersebut. Jadi ini yang mengatur hubungan, kapan dia koneksi, kapan dia putus dan sebagainya. Ya, diizinkan untuk pasif dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara tentang policy layer, kemudian ini baru protokol IPX gitu ya, perbandingannya seperti itu. Oke. Kemudian TCP/IP. Nah, ini yang protokol sejagat raya ya. Protokol ini yang sekarang menghubungkan seluruh platform. Anda mau pakai OS-nya apa, bisa nyambung dengan TCP/IP. Ya. Jadi TCP/IP merupakan protokol bukan protokol tunggal, tapi satu protokol utuh dan utility ada tambahan-tambahannya. Nah, setiap protokol dalam kesulitan ini memiliki aturan spesifik. Kemudian dikembangkan oleh ARPA, ini sebagai cikal bakal internet, gitu ya, tahun 69. Nah, jadi walaupun ini mengacu layer, jadi ini adalah fungsi-fungsi, mempunyai fungsi masing-masing, ya. Ini utility tambahan. Jadi ini OC layer, ini TCP IP. Ya, application, host to hostnya, gitu ya, internet layernya, network interface layernya. Nah, ini kalau dipecah dalam TCP protocol suite-nya atau utility-nya tadi ya. Nah, nanti ini OC layer ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan system. Nah, ini langsung ya ada Ethernet, ini biasanya untuk komunikasi FTP, untuk file transfer protokol ya, biasanya kalau nanti di server untuk upload dan download nih, untuk file akses di server. Kemudian SMTP Simple Mail Transfer Protocol ya, ini untuk mengelola email, ini domain ya, ini RIP untuk informasi untuk network gitu ya. Bicara SMTP Simple Name Management Protocol ini untuk manajemen jaringan seperti itu ya. Nah, ini yang mengatur nanti ada sini TCP, misalnya UDP gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti nih IP ada ICMP, ada ICMP gitu ya. AFP-nya baru nanti di fisiknya ada tergantung apakah menggunakan Ethernet ataukah token ataukah family ataupun ATM yang tadi kita sebelumnya sudah bahas gitu ya. Seperti itu. Tergantung teknologi yang mau diinginkan apa. Tapi memang rata-rata adalah menggunakan Ethernet seperti itu. Oke, kemudian ada DEXNet. DEXNet adalah rangkaian protokol jaringan dibuat oleh Digital Equipment Corporation. Awalnya dirilis pada tahun 75 untuk mengumumkan dua komputer mini pada perang mini PDP 11 ini ya, ini nama komputer mini. Dia berkembang menjadi salah satu arsitektur jaringan komputer pertama. Jadi teknologi sekarang itu ya merupakan gabungan teknologi sebelumnya ya, ada peer-to-peer, nah itu istilah DEXNet. Nah, sehingga mengubah DEXNet ini menjadi tenaga jaringan pada tahun 80-an. Nah, awalnya dibangun dengan 3 lapisan, kemudian tahun 80-an menjadi protokol jaringan 7 lapis yang disebut OSI. Nah, ini cikal bakal OSI layer gitu ya. Walaupun OSI layer itu sebagai standar umum, tapi tidak digunakan gitu ya. Jadi sebagai acuan saja. Jadi pasti semua protokol akan mengacu kepada ini. Kenapa harus memahami ini? Karena nanti kita akan di mana nih mainannya? Apakah di presentation atau session transport gitu ya? Di protokolnya apa gitu ya? Nah, ini sebagai cikal bakal OSI yang nanti kita akan bahas secara khusus. Gitu ya. Kemudian, nah, kalau nantinya tinggal apa ada depan ada point to point protokol atau P3 gitu ya. Nah, oke. Dalam jaringan point to point protokol kan kita
testing juga istilahnya point to point. Ada data link protokol yang umum digunakan membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. Kan gitu ya, istilahnya point to point. Nah, ini menyediakan koneksi transmisi enkripsi menggunakan IGP ya, ini untuk sebagai enkripsinya dan kompresi pemadatan. Oke. Nah, point to point protokol ini digunakan oleh banyak jaringan fisik termasuk kabel serial, saluran telepon, trunk line, phone seluler gitu ya, sebagai apa? Untuk keamanan tentunya ya, koneksi transmisi enkripsinya. Jadi jaringan ada khusus kan tentunya serat optik sehingga nanti tidak bisa dihack gitu ya, ataupun dicuri datanya di tengah jalan karena terenkripsi. Nah, di mana mulai koneksi akses internet sekarang dipasang sebagai broadband ya. Jadi ada penyedia lain ISP telah menggunakan point to point protokol untuk pelanggan data akses. Jadi zaman dulu pernah ada namanya ini Telkomnet instan. Kita untuk akses dial up 0889 kali gitu ya. Nah, nanti ketika itu sedang dial up gitu ya, point to point. Nah, nanti juga ada yang menggunakan ada point to point protokol per Ethernet TPOE. Ini biasanya kalau nanti Anda setting di home di rumah ya, kadang-kadang ini menggunakan TPO ini ya. Ada juga point to point protokolnya tapi atas nama ATM TPOOA gitu ya. Nanti ada settingan router, nanti akan ada settingan seperti ini. Ya, protokol yang digunakan apa? Paling sering digunakan oleh internet ISP untuk membangun digital service lain, koneksi internet kalian pelan. Jadi ini yang dulu kalau menggunakan DSL atau ADSL, nah menggunakan ini protokol ini, ya. Begitu. Kalau sekarang sudah internet menggunakan optik kan gitu ya, seperti itu. Jadi ini kalau perbandingannya, ya perbandingannya ini dari OSI layer ada ini upper layer protokol IP, IPS letak, MCP dan ini. Nah ini yang point to point protokol. Jadi ya penyempurnaan daripada sebelumnya gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian SNA, Sistem Network Architecture. Nah, protokol yang dikembangkan pada tahun 70-an oleh perusahaan IBM bersama dengan munculnya model referensi OSI dengan menggunakan SNA. Sebuah mainframe dapat dijelaskan ACF atau Time Advanced Communication Facility. Tersebutnya Virtual Telecommunication Method. Nah, pada sebuah jaringan SNA, atau ini adalah sebuah program mengatur komunikasi di antara terminal-terminal dan pengembangan aplikasi VPN pada host. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk membentuk seluruh session dan untuk melakukan pengaktifan penggunaan resource. Jadi yang nanti akan mengatur bagaimana itu dia komunikasi ya. Nah, ujungnya juga sama. Akan dibandingkan dengan apa itu OSI, ya ini protokol yang paling banyak. Kemudian ini protokol SNA, ada transaction service. Tapi secara fungsi ya hampir sama gitu ya. Nah, cuma ini punya penamaan berbeda ya. Data flow control ini ada session. Transmission protocol ini ada transport. Network ada pet control gitu ya. Tapi secara fungsi sama. Jadi ada istilah network accessibility unitnya, ini yang mengatur dari sini. Dan ada pet controlnya. Ada pet control dan data link control. Nah ini ujungnya di physical control juga sama. Nah ini sama protokol yang SNA sebetulnya ya. Nah, kemudian SNMP, Simple Network Management Protocol. Ya. Nah, merupakan protokol standar industri yang digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat jaringan internet. Nah, ini yang juga sekarang dipakai oleh TCP/IP ya. Jadi, di sini merupakan tambahan pelengkapan ya. Jadi, sebelum TCP/IP lengkap ya, ada memang berkembang protokol ya. Yang nanti akan mengatur, melaporkan bagaimana tuh router yang mengkomunikasikan. Nah, ini yang bisa sebagai yang ngatur simple network management protocol yang mengatur network kapan ini ada apa ini aktif atau tidak gitu ya, pengaturannya seperti apa, lewatnya seperti apa. Nah itu ada simple network management yang monitoring data apa yang lewat dan sebagainya gitu ya. Nah itu SNMP, simple network management protocol. Oke, kemudian SLIP,
serial line IP, merupakan enkapsulasi dari internet protokol yang dirancang untuk bekerja di port serial atau router komunikasi. Ya, hal ini dimutasi dalam RFC 1055 pada komponen pribadi. Nah, slip ini sebagian besar tergantikan oleh point-to-point yang dirasa lebih baik. Jadi dulu point-to-point itu adalah dari teknologi dari slip dulu, gitu ya. Nah, memiliki banyak fitur dan tidak memerlukan konfigurasi alamat IP yang ditetapkan sebelum dibuat. Nah, pada microcontroller, bagaimanapun slip masih merupakan cara yang lebih suka yang memodifikasi paket IP karena overhead yang sangat kecil. Nah, ini kan jadi bagaimana ada pengaturannya ya, slip nanti ditransmisikan dalam bentuk frame-frame gitu ya. Nah, nanti ujungnya bagaimana data itu terkirim, yang nanti akan bisa diterjemahkan lagi gitu ya, pada layer mana, layer 1 gitu ya, up layer dan seterusnya. Jadi ya tadi sama ujungnya ada 7 layer dari physical sampai ke application gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita referensi model DoD. Oke ya. Model DoD. Model DoD itu apa? Ya. Nah, yang tadi sama gitu ya, protokol yang ada modelnya mempunyai peran dalam pembuatan dasar hubungan internet yang dipakai saat ini. Jadi sebelum nanti TCP IP sampai sempurna seperti sekarang ini, merupakan gabungan dari berbagai teknologi yang sebelumnya ya. Tadi ada SNMP, ada bagaimana pengaturannya gitu ya. Nah, TCP/IP merupakan jenis protokol yang yang digunakan dalam hubungan koneksi antar jaringan global ke internet. Jadi ya sejak tahun itu biar bisa internet, nah ini dari level DoD ya, banyak istilah dan konsep dasar yang dipakai dalam hubungan internet berasal dari istilah dipakai dengan TCP/IP. Jadi mulai dari misalkan ada host to host, ada internet, gitu ya, ada proses, application, ada network access, gitu ya. Nah, di sininya application, gitu, transport, ada terusnya disebut transport, internetnya disebut network, gitu ya, data link fisikal. Nah, ini langsung yang digunakan. Misalkan protokolnya apa? Telnet, IP. Nah, itu juga istilah-istilah yang diulang di DoD, gitu ya. Kalau misalkan ada namanya host to host, dan layer, network access layer, gitu ya. Itu dari istilah DoD. Oke. Nah, oke, mungkin itu tentang referensi model DoD, gitu ya. Yang nanti kita akan belajar tentang oscillator kita selanjutnya ya di sesi berikutnya. Terima kasih. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditaruhkan di forum dan jangan lupa absensi gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.